Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Teknologi Pendidikan kelas 2A yang beranggotakan Faizah Zakia Salihah, Ikmanu Giarti, Nabila Alfitriani, dan Tasya Susanti akan menjelaskan materi mengenai kewibawaan dan tanggung jawab pendidikan. Pertama-tama, kita akan membahas pengertian kewibawaan pendidikan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kewibawaan pendidikan itu? Jadi, kewibawaan pendidikan adalah kekuatan pribadi pendidik yang diakui dan diterima secara sadar dan tulus oleh anak didiknya. Sehingga dengan kebebasannya, anak didik mau mengikuti pengaruh positif dari pendidiknya. Nah, dalam definisi tersebut tersirat kalimat kekuatan pribadi pendidik. Nah, hal itu memiliki arti bahwa kewibawaan pendidik tidak terletak pada penampilan fisik seseorang saja, seperti postur tubuh atau pakaian yang dikenakannya. Namun, pribadi pendidik hakikatnya adalah kesatuan badani dan rohani. Dengan kata lain, pribadi merupakan keseluruhan sifat-sifat seseorang yang menunjukkan watak orang yang bersangkutan. Nah, selanjutnya, dalam definisi tersebut tersirat kata mau menuruti pengaruh positif dari pendidiknya. Hal itu juga memiliki arti bahwa kesediaan anak didik atas dasar kesadarannya, atas dasar pilihannya, atau atas dasar kebebasannya untuk menerima pengaruh yang baik seperti pelajaran, ajakan, contoh, nasihat, larangan, tugas dari pendidiknya tersebut. Baik, saya Faizah Zakia Salihah dan saya akan menjelaskan tentang faktor penentu kewibawaan. Kewibawaan dari peserta didik tidak hanya serta-merta muncul dari genetik yang diturunkan oleh orang tuanya. Kewibawaan peserta didik juga tidak akan tiba-tiba muncul hanya karena memakai barang-barang bagus, bermerek, atau mewah. Sebaliknya pun begitu. Menurut Lanchfeld, dalam hubungan dengan anak didik, kewibawaan pendidik akan tertentukan oleh berbagai faktor, yaitu yang pertama kasih sayang pada anak didik, yang kedua kepercayaan bahwa anak akan mampu dewasa, yang ketiga adalah kedewasaan, yang keempat identifikasi terhadap anak didik, yang kelima tanggung jawab pendidikan. Nah, yang pertama adalah kasih sayang pendidik pada anak didik. Motif intrinsik yang perlu ada pada dalam diri pendidik adalah rasa kasih sayang terhadap anak didik. Pendidik yang memiliki rasa kasih sayang atau rasa cinta terhadap anak didiknya tentu akan selalu berupaya menjaga, melindungi, hingga memberikan segala yang terbaik bagi anak didiknya. Bahkan, pendidik akan rela berkorban demi kepentingan anak didiknya. Sebaliknya, jika pendidik tanpa didasari rasa kasih sayang tersebut, misalnya karena mengharapkan gaji, imbalan, atau hadiah, jika hal yang diharapkan tersebut kurang atau bahkan tidak ada, maka pendidik cenderung akan kurang memberikan bimbingan, pengajaran, atau perhatian demi kepentingan anak. Jan Lighthart, seorang ahli pendidikan Belanda, menyatakan bahwa pendidikan adalah soal kecintaan atau kasih sayang, kesabaran, dan kebijaksanaan. Kesabaran dan kebijaksanaan itu sendiri akan berkembang jika didukung oleh kecintaan atau kasih sayang. Sekian dari saya, terima kasih. Faktor kewibawaan pendidik yang selanjutnya adalah kepercayaan pendidik terhadap anak didik. Kepercayaan pendidik terhadap anak didik ini erat kaitannya dengan pendidik yang harus percaya bahwa anak didiknya akan mampu berdiri sendiri, serta percaya bahwa lambat laun anak didiknya akan mampu mencapai kedewasaannya. Kepercayaan pendidik terhadap anak didik ini sangatlah penting dimiliki oleh pendidik. Karena dengan kepercayaan tersebut, maka hal ini akan memberikan dorongan, keyakinan, bahkan keberanian pada anak didik untuk terus berusaha mencapai kedewasaannya. Lalu dengan kepercayaan tersebut juga, pendidik telah memberikan kesempatan kepada anak didik untuk belajar melindungi dirinya sendiri serta membantu dirinya sendiri. Meskipun pendidik memberikan kepercayaannya terhadap anak didik, namun pengawasan pendidik tetaplah diperlukan dalam tindakan pendidikan. Hanya saja pengawasan pendidik ini dilakukan secara sewajarnya dan tentunya juga disertai dengan kepercayaan pendidik terhadap anak didik itu sendiri. Dengan dua hal tersebut, maka akan terbentuk anak didik yang bersifat bebas serta berani mengambil sikap atau keputusannya berdasarkan keinginan dirinya sendiri. Hal ini akan membantu anak didik dalam mencapai kedewasaannya. Sebaliknya, jika pengawasan pendidik dilakukan secara berlebihan serta
tidak ada kepercayaan terhadap anak didiknya sendiri, di mana segala sesuatu yang dilakukan anak didik terus dibantu oleh pendidik, maka hal ini justru akan menimbulkan anak didik yang cenderung takut dalam menentukan keputusannya sendiri sehingga sulit mencapai kedewasaannya. Faktor kewibawaan pendidik yang selanjutnya adalah kedewasaan pendidik. Kedewasaan pendidik ini erat kaitannya dengan pendidik yang seharusnya adalah orang dewasa. Orang dewasa di sini adalah orang yang mampu menentukan tanggung jawabnya sendiri, berserah diri dengan nilai atau norma yang diakui, serta turut ikut serta secara konstruktif dalam kehidupan masyarakat. Kedewasaan sendiri di sini memiliki dua bentuk. Yang pertama adalah individuasi, di mana orang dewasa sudah menjadi pribadi tertentu, dan yang kedua, kesatuan nilai atau norma, sebagai kesatuan dengan nilai-nilai atau norma yang telah ia akui dan ikuti. Dari dua penjelasan ini dapat dilihat bahwa orang dewasa sudah tahu dengan jelas siapa dirinya. Hal-hal yang ada pada dalam dirinya, baik berupa pengetahuan, keterampilan, nilai, norma, ataupun sikap, sudah terintegrasi dalam dirinya dan tentunya sudah melebihi anak-anak. Hal-hal yang terintegrasi tersebut sangat bermanfaat dalam pergaulan pendidikan, terutama erat kaitannya dengan cara atau metode dalam mendidik. Dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari bahwa dalam tindakan pendidikan, pandangan hidup pendidik itu sangat mempengaruhi caranya dalam mendidik. Karena sebagai suatu nilai yang ia akui kebenarannya dan selalu ia ikuti. Oleh karena itu, pendidik perlulah menjadi seseorang yang dewasa agar ia memiliki pandangan hidup yang tegas sehingga mampu membimbing anak didiknya ke arah yang benar. Selanjutnya, faktor penentu kewibawaan pendidik, yaitu identifikasi pendidik kepada anak didik. Pendidik sebagai pemangku kewibawaan harus mengidentifikasi anak didik dan beridentifikasi terhadap anak didik sebagai penerima kewibawaan agar dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan karakteristik anak didiknya. Maksudnya, pendidik sebagai pemangku kewibawaan harus mengetahui karakteristik anak didiknya, mulai dari kemampuan berpikirnya, minat dan bakatnya, dunianya, dan sebagainya. Dan dalam berarti pendidik harus mempertimbangkan dan memperhatikan karakteristik anak didiknya, sehingga pengaruh yang diberikan pendidik terhadap anak didiknya dapat diterima dengan baik. Dengan kata lain, pendidik dalam bertindak harus mementingkan ketercapaian kedewasaan anak didiknya. Maka, pendidik sebagai penyelenggara pendidikan dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan karakteristik anak didiknya. Selanjutnya, tanggung jawab pendidikan. Pendidik adalah orang yang telah mandiri atau dewasa, sedangkan anak didik adalah orang yang belum mandiri. Atas anak didiknya. Maksudnya, pendidik adalah orang yang telah mandiri, telah memiliki rasa tanggung jawab, memiliki kelebihan dalam keterampilan, pengetahuan, sikap, norma, dan lain sebagainya. Pendidik adalah orang yang belum mandiri, belum memiliki rasa memiliki kekurangan dan ketergantungan terhadap orang dewasa. Anak belum memiliki pengetahuan, belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, belum siap menyongsong masa depan, sehingga pendidik, orang yang telah dewasa, berperan sebagai pengemban tanggung jawab pendidikan atas anak didiknya. Nah, kewibawaan dan tanggung jawab memiliki hubungan erat sebagai salah satu ciri orang dewasa. Di satu sisi, pendidik haruslah orang yang telah mandiri, memiliki rasa tanggung jawab. Di sisi lain, pendidikan diarahkan untuk ketercapaian kedewasaan anak didik. Maka, lambat laun, pendidik harus mengalihkan tanggung jawabnya tersebut kepada anak didiknya, supaya anak didik dapat mencapai kedewasaannya. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan.
Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.